Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak tabligh akbar, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu bersuara menggelegar, tapi masjid bisa selesai. Bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangan peraturan daerah, perda. Kalau di Aceh kanun namanya, bahwa sekian persen uang APBD, APBN untuk menyelesaikan masjid, musola, surau, langgar, sekolah agama, daya. Bisa atau tak bisa? Bisa. Tapi Abdul Somad tidak bisa. Karena dia bukan anggota dewan. Yang bisa melakukan itu adalah anggota parlemen. Parler dari bahasa Prancis. Parler artinya bicara. Saya berbicara bahasa Prancis. Je suis parler français. Parler artinya bicara. Saya tidak bisa bicara bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Parler artinya bicara. Parlemen, orang yang kita pilih untuk bicara. Jadi kalau selama 5 tahun ini dia tidak bicara, tak usah pilih lagi. Maka kita cucuk lubang hidungnya pada tanggal 14 Februari. Untuk apa? Untuk kita angkat dia supaya berbicara. Ustaz Somad, kami selalu melihat Ustaz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid, Babu Salam. Kami ingin supaya Ustaz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku. Sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat. Tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara, mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti 5 orang. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 bangun subuh, sholat, zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar. Di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Ini yang ada di hadapan saya ini nampaknya anak-anak muda pelanjut tongkat estafet perjuangan masa depan, harapan orang tua dan calon mertua. Betul? Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama kita hormati, kita muliakan, penyebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua, para abu, para abi, para tengku, para abadi, tidak diwakili. Mereka di tengah kesibukannya dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang disapa hanya yang ada jabat-jabatan aja, padahal kami yang menunggu dari tadi Pak Ustaz. Hadirin dalam hujan lagi Pak Ustaz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon maaf beribu maaf, Ustaz Abdul Somad datangnya terlambat, tapi insya Allah
barokat doa bapak ibu, para abu, para abdi, para tengku, para alim ulama kita, kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Kalau ada hutang dilunaskan. Makin kuat amin. Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Dua kali lipat. Yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Bukan kata saya. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim yang kemarin putus karena dibawa tali tarik tambang. Apa bunyi ketawa anak kecil tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membawa saya ke Masjid Babus Salam ini, betul Masjid Babus Salam. Tapi kita nggak di masjid Pak Ustadz, karena nggak muat. Ini kalau dibawa masuk ke dalam ke masjid, meletup masjid ini. Maka di halaman Masjid Babus Salam. Yang bawa saya kemari namanya Bapak Zulfikar. Tadi baru saja izin karena beliau ke rumah sakit. Tadi keluarga sedang kritis di ICU. Baru saja meninggal dunia Bapak Baharudin bin Haji Muhammad Amin. Untuk almarhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan mengirimkan Al-Fatihah sampai masanya nanti kita menghadap Allah, kita pun juga akan dikirimkan Al-Fatihah untuk anak-anak cucu dan jamaah kita insyaallah. Apa yang kita lakukan malam ini, apa yang kita lakukan hari ini, semua perbuatan baik ini dibalas Allah di dunia, dibalas pula di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Bumi Nangro Aceh Darussalam ini namanya Ustadz Tengku Fadil Rahmi, yang sekarang menjadi anggota DPD RI. Malam ini hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Setelah beliau ke Jakarta, berkantor di Senayan, dilanjutkan oleh kakak kelas saya di Mesir, angkatan 96. Saya angkatan 98. Namanya Tengku Nazarudin Yahya LC, kakak kelas saya. Mohon Tengku Nazarudin maju ke depan karena jamaah ini mau melihat bagaimana bentuk orangnya. Sebetulnya itu cuma cara saya aja. Inilah masanya junior memerintah senior. Beliau 2 tahun lebih tua dari saya, walaupun mukanya lebih muda. Nggak tahu apa merek skincare-nya. Apa kabar Ustadz Tengku Nazarudin Yahya LC? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Masya Allah. Bagus batiknya kan? Maksudnya biar dikasihnya saya satu. Nah inilah dia. Nanti kalau ada orang Aceh bertanya, siapa yang membawa Ustadz Abdul Somad ke Aceh Besar, ke halaman Masjid Babus Salam?
Inilah dia orangnya, tengok baik-baik, tatap yang tajam. Mudah-mudahan kita semua, aduh, tapi itulah, mohon maaf ibu-ibu, dia sudah menikah. Kita cari yang fotokopinya nanti. Udah Tengku, terima kasih, jazakumullah. Lupa saya menyapa bapak-bapak DPR RI, DPRA, DPRK, yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak sempat terlintas di pikiran, bukan karena angkuh, bukan sombong, bukan karena tak ingat, tapi memang lupa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkan tanah ini, siapa yang memberikan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Dari jauh tadi kubahnya mantap, rupanya belum selesai. Bagi orang yang merindukan surga, bagi yang ingin booking tempat, maka bagi mereka ini adalah kesempatan investasi akhirat. Mudah-mudahan yang sudah berwakaf bersedekah panjang umur. Yang duitnya banyak tak mau bersedekah cepat mati. Jangan diaminkan. Diaminkan habislah harta warisannya itu. Diambil bininya nikah sama berondong manis. Mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah, terbuka pintu hatinya, dia pun menyelesaikan bangunan masjid Babus Salam. Allah yang kita sembah itu diantara namanya As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bagus juga suara Ustaz Somad tuh ya. Iyalah, kenapa Ustaz nggak rekaman? Kalau sampai aku rekaman, habislah artis-artis di Jakarta tuh tak bisa lagi buat. Sombong kali Ustaz Somad ini. Kata orang, bukan kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak muda ini semuanya kaya-kaya menyelesaikan bangunan masjid kita. Ustaz Somad hanya bisa tablik akbar. Jamaah, berikan duit kita. Yang tidak bawa duit kartu ATM. Yang tidak ada ATM, cincin, gelang emas, rantai, gelang kaki, gigi emas, masukkan semua. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak tablik akbar, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, tidak perlu bersuara menggelegar, tapi masjid bisa selesai. Bagaimana caranya? Cukup dengan tanda tangan peraturan daerah, Perda. Kalau di Aceh kanun namanya, bahwa sekian persen uang APBD, APBN untuk menyelesaikan masjid, musola, surau, langgar, sekolah agama, daya. Bisa atau tak bisa? Bisa. Tapi Abdul Somad tidak bisa. Karena dia bukan anggota dewan. Yang bisa melakukan itu adalah anggota parlemen. Parler dari bahasa Prancis. Parler artinya bicara. Saya berbicara bahasa Prancis. Je suis parler français. Parler artinya bicara. Saya tidak bisa bicara bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Parler artinya bicara. Parlemen, orang yang kita pilih untuk bicara. Jadi kalau selama 5 tahun ini dia tidak bicara, tak usah pilih lagi. Maka kita cucuk lubang hidungnya pada tanggal 14 Februari. Untuk apa? Untuk kita angkat dia supaya berbicara. Ustaz Somad, kami selalu melihat Ustaz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid Babus Salam. Kami ingin supaya Ustaz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku. Sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat. Tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara, mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti 5 orang. DPRK, DPRA,
DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 bangun subuh, sholat, zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar. Di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Hilang dia kan? Baru nampak, rupanya banyak mangga muda. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi tanggal 14 Februari bangun, tahajud, zikir, sholat subuh. Jangan lupa sarapan. Karena kalau tidak sarapan, paku itu tak bisa dicucukkan. Baru setelah itu pilihlah 5 orang. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam. Saya hanya ingin umat ini berpartisipasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudra Pasai. Kita tidak tinggal di kerajaan Islam. Kita tinggal di negara Republik Indonesia yang memakai sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, suara yang terbanyak itulah yang paling betul. Mana yang paling banyak, itulah yang paling betul. Ada 10 orang anak muda. Lalu 10 orang pakai sistem demokrasi. Antara memilih sholat atau bola. Antara sholat atau bola. 10 orang anak muda. Sistem demokrasi pakai. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 orang. Hayya 'alal bola. Kira-kira yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Kenapa? Karena dalam sistem demokrasi, mana yang banyak, itulah yang menang. 9 ngajak bola, 1 ngajak sholat. Mereka sholat atau main bola? Main bola, kalah sholat. Maka kata orang, demokrasi sesat, demokrasi taut, demokrasi jahat. Karena yang 10 orang ini belum pengajian dengan Abu, Abi, Tengku, Abati, Abia, Abana. Tapi kalau mereka sudah ngaji, mereka dekat dengan ulama, apa kata Abu? Sholat. Apa kata Abi? Sholat. Apa kata Abati? Sholat. Apa kata Abia? Sholat. Akhirnya diulang demokrasi. Akhirnya yang 9 berkata, hayya 'alas shalah. Tinggal 1, hayya 'alal bola. Maka pada saat itu mereka main bola apa sholat? Sholat dulu, habis sholat baru main bola. Jadi kalau begitu demokrasi itu jahat apa baik? Bingung jemaah. Tergantung orangnya guys. Kalau orangnya baik, maka dengan demokrasi terpilih orang baik. Tapi kalau orangnya jahat, penipu, pembohong, penjahat, maka dengan demokrasi orang jahat memilih orang. Gak mungkin orang jahat milih orang baik. Ayo kita pilih orang baik yuk. Jangan. Nanti kita salah geng kita. Bagus kita pilih orang jahat. Maka saya mengajak kepada orang-orang baik yang ada di sini. Pilih orang baik. Dudukkan orang baik di 5 titik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 5 menit di TPS. Itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul? Terserah. Kalau jamaah bilang nggak betul, saya tetap bilang ngomong. Saya bicara di mana-mana menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang bilang, jangan dengar ceramah Abdul Somad. Somad itu orang yang nggak jelas. Apanya yang nggak jelas, Besti? Apanya yang nggak jelas? Mukanya jelas. Apanya yang nggak jelas? Sekolahnya jelas. Apanya yang nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Kenapa bubui mulut saya ini?
bukan dari sini kan? Curiga pula saya. Kok banyak kali, padahal rasanya nggak ada makan deterjen tadi. Jadi kalau ada orang yang bilang somad itu nggak jelas, itu karena paket dia tak ada. Kalau ada yang bilang somad itu nggak jelas, karena handphonenya putus-putus. Kalau langsung live, Masya Allah, tabarakallah. Aku kemarin waktu Ustaz Somad datang di halaman Masjid Babu Salam itu, udah kulihat jelas sekali. Kenapa? Karena lampunya terang benderang. Baru kulihat wajah Ustaz, rupanya putih kali orangnya. Kenapa putih? Lampu sorotnya, tengoklah. Lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot. Mohon maaf ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau mata saya ke sana agak silau, itu bukan melirik, karena itu silau. Perlu kujelaskan sekarang, daripada jadi fitnah nanti. Di komen orang ini di YouTube, Ustaz Somad matanya melirik-lirik. Padahal mata kita kelilipan menengok cahaya ini. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, Venus bertabrakan. Macam tali tasbih yang putus. Wa idzal bi'aru fujirat, air dari tengah laut naik ke darat. Air dari laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang jantan Sumanto. Oh, mohon maaf Pak Sumanto, jangan. Wa idzal bi'aru fujirat, ledakan di tengah laut, air laut naik ke darat. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit, hidup lagi ke atas. Kita ini awalnya hidup di atas muka bumi, lalu kemudian mati masuk ke liang lahat. Setelah ditiupkan sangkakala, kita pun akan berdiri lagi menghadap Allah. Dan ketika itu panas terik, tidak ada atap, tidak ada pohon mangga. Aduh, mengganggu juga buah mangga ini. Tidak ada atap, tidak ada munasah, tidak ada kubah, karena semuanya tercabut. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sibaya, semua tercabut. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Hebatnya bahasa Quran. Gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin, dan kalimatnya memang mengeluarkan angin. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, mawfush. Fa-nya keluar angin, shinnya pun keluar angin. Itu salah satu hebatnya Al-Quran. Sesuai tahajud, bangun malam berat. Kata-kata tahajud pun berat. Wa minal laili, dari tengah malam, fatahajjad, berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin, maka saat itu hancur, berkeping, tak bermana. Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Pada saat gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, kalau tidak ada apa-apanya, sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah. Panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai orang-orang yang menyewakan tenda, ingat, di padang mahsyar kau pun tak bawa tenda. Sampai masanya nanti kita akan berada di sana. Dan siapa yang mendapatkan naungan, siapa yang mendapatkan atap, siapa yang mendapatkan keteduhan di padang mahsyar, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, ada yang nanti di padang mahsyar dia slow, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahta zilli sadaqatihi, mereka adalah orang yang bersolawat pula katanya. Berselawat mantap, tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersedekah. Makanya tadi begitu saya dengar Bapak Fulan bersedekah 100 sak semen, itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah.
Nanti kalau Bapak Ibu tengok di padang mahsyar, ada orang yang nyantai, nggak kepanasan. Itu yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50.000, payung merah. Nanti pas nampak, kau 50 kemarin kan. Kalau yang 5.000 Pak Ustaz kardus. Datang angin kencang hilang. Kalau 2.000 Pak Ustaz itu tempat kencing. Mau masuk surga pula 2.000. Iya Pak Ustaz, tapi Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar biji sawi Pak Ustaz, sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustaz. Oh iya, sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2.000 perak. Betul. Memang betul, orang yang sedekah 2.000 nanti di padang mahsyar itu kata malaikat, kau 2.000, iya, dekat-dekat WC. Ustaz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustaz. Yang penting ikhlas. Walaupun Allahumma sholli ala Sayyidina. Yang handphonenya ada flash centernya, tolong dihidupkan. Mana drone tadi? Saya ngusir drone bisa, mendatangkan drone pula enggak? Mana dia? Gimana caranya? Hai drone, datanglah. Nah, hidupkan, kita nyalakan ke atas, kita mau menunjukkan kesantero dunia dari Sabang sampai Maroko. Beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup untuk TikTok. Apanya Ustaz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita, supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustaz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu. Nah, tengok. Sekarang sejak ada solawat-solawat, isi TikTok solawat, isi Facebook solawat, isi Instagram solawat, isi YouTube solawat, bertarung kebaikan-kebaikan. Setuju? Siap mengupload? Nantikan upload Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada plat mobil BL1389VT, tolong segera digeser karena ambulan tidak masuk, karena ini menghalangi ambulan. Di rumah duka BL1389VJ sebelah jalan, supaya segera menggeser mobilnya agar dipindahkan ke lain tempat karena ambulan tidak bisa lewat di rumah duka. Menggeser mobil ke lain tempat nggak apa-apa, asal jangan bergeser berpindah ke lain hati. Jelas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat naungan, tempat berlindung di padang mahsyar, maka di antara solusinya adalah sodako. Aduh, mati aku. Ustaz Somad, kami kebetulan malam ini nggak bawa duit Pak Ustaz. Anda tidak bawa duit, bisa ditransfer ke nomor rekening
pembangunan Masjid Barussalam. Mudah-mudahan, mana nomor rekeningnya ya? Biasanya ditulis biar bisa saya umumkan. Wah, banyak kali foto orang di sini.